Pemirsa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Kohani ini masih di samping Koko. Kita akan terus ambil inspirasi dari beliau ya. Di saat yang lain Islam ada ngakunya mah Islam, yang ngakunya doang, tapi yang korupsi ada, yang pacaran, yang naudzubillah berzina. Ini beliau malah mendirikan Ikhlas Foundation yang kau sendiri sudah tahu dari lama. Banyak mu'alaf yang terbantu dengan Ikhlas Foundation, tapi kita tanya langsung kepada foundernya ya. Kok ceritanya Ikhlas juga dong kok, biar yang lain pada Ya, tahu jadi Ikhlas, asal muasalnya. Ikhlas itu saya dirikan setelah anak saya yang pertama meninggal. Anak saya yang pertama namanya Ikhlas, Denis Ikhlas Hanisan. Ada nama Denis ya? Anak saya pertama nanti tak tunjukin fotonya. Namanya memang Denis Ikhlas Hanisan. Yang kedua Deril Sabar Hanisan. Yang ketiga Salihah dan seterusnya. Ada takwa, ada syukur. Berapa sekarang anak kok tadi? 7 mau 8. Tuh, beliau benar-benar mengimani Rasul tuh nanti akan berbangga dengan jumlah umatnya. Lanjut kok. Ya, kemudian itu berarti tahun ke-6 saya masuk Islam ya. Saya kira saya udah ikhlas. Sampai Allah ajari saya langsung ikhlas. Diambillah anak saya yang namanya Ikhlas. Nah sejak itu juga saya banyak berubah. Ya Allah, anak saya yang kedua namanya Sabar, jangan diambil dong gitu. Jadi saya harus sabar gitu. Kemudian saya dirikanlah Ikhlas Foundation. Ikhlas Foundation ini apa? Saya merasa setelah Islam apa gitu kan? Setelah Islam kita mau ngapain? Setelah Islam gimana nih, ngapain lagi? Mau ngerusak Islam atau jadi Islam KTP atau Islam yang kafah? Kita nggak minta seperti yang lain, tapi jadilah yang terbaik menurut versi diri kita sendiri. Kemudian baik, kalau begitu hidayah kita itu nggak dapat hidayah, hikmah dan ilham kalau kita nggak mengamalkan. Jadi ya udah mari diamalkan. Berilah Ikhlas Foundation. Terima kasih sekali yang membantu ini, yang berjasa di balik Yayasan Ikhlas Foundation itu guru saya, teman saya dari saya belum Islam. Dan beliau adalah Ustadz Ahmad Heriawan, dulu gubernur. Beliau juga pembinanya. Jadi pembina tertinggi di Ikhlas Foundation itu Ustadz Ahmad Heriawan. Lalu Kohani, ayo ikhlas jalan gitu. Dengan apa yang kita punya. Makanya Ikhlas itu jarang sekali galang dana. Alhamdulillah nih bulan ini kita sudah wakafkan 3 rumah. 2 di Bandung, di Giri Mekar, 1 sedang kita bangun di Surabaya, di tengah kota, di Rungkut, dekat Betani Rungkut. Iya, Rungkut. Udah bangun masjid. Ikhlas ini apa? Ikhlas Foundation adalah sikap hati seorang muslim yang mengimplementasikan ikhlas amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas adalah sikap hati kita dan ikhtiar kita yang semoga Allah ridho dan ini menjadi bekal kami semua ke jannah. Bergeraknya di apa? Di apa aja. Yang pertama ikhlas itu membantu orang-orang yang butuh masuk Islam. Ayo, nggak hanya di Ikhlas, dimanapun bisa. Kami juga berusaha membantu memberi lapangan kerja melalui latihan wirausaha. Kita ajarkan bikin mie, kita ajarkan bikin restoran, kita ajarkan bikin travel umroh. Lalu kita ada ambulan gratis, dokter gratis, obatnya gratis. Dan Ikhlas ini ya setiap hari harus ada sampai saya mati. Dan setelah saya mati pun akan tetap ada insya Allah. Karena ibadah, amal nggak diterima kalau nggak ikhlas kan. Betul. Gitu. Niat harus lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas nggak mudah. Gitu. Insya Allah. Dan kau sendiri pemirsa kalau pengen cerita ya, dulu pernah ada seorang mu'alaf datang ke kajian Koko, izin kita nggak sebut nama ya. Waktu itu cerita segala macam, tapi waktu itu kau belum bisa bantu untuk memberikan kayak tempat tinggal dan segala macam. Tahu-tahu kajian di Masjid Asidiknya Kohani, ngelihat dia udah tinggal di situ sama anak istrinya, udah sampai jualan. Kau jadi saksi bahwa benar-benar sudah ada yang terbantu. Ya, terlepas sekian banyak orang, salah satu yang juga jadi masalah adalah setelah mu'alaf itu banyak yang akhirnya diusir dari rumahnya. Betul. Ya, dan sudah berapa orang nih kok yang akhirnya jadi ya ikut dapat manfaat ya kok? Ada datanya kok berapa mu'alaf yang sudah terbantu? Ada lebih dari 1.000. Kita punya datanya. Tapi itu bukan saya yang bantu. Saya merasa kalau saya bisa menyumbangkan sesuatu, kalau kita bisa memberi uang, kita bisa memberi pikiran, tenaga, bantuan, itu bukan dari kita. Kalau Allah izinkan saya jadi orang sakit stroke, ya stroke hari ini. Terbaring di atas kasur, nggak bisa apa-apa. Kan Allah yang kasih rezeki. Dan ada hak orang lain. Dan perintahnya Allah kan koordinasi sama hablinas. Selain hablum minallah, kita hablum minannas. Jadi sebetulnya yang membantu itu selama ini kalau ada orang terusir, silahkan masjid kami, Masjid Asidik. Ada juga Masjid Isa Al-Masih di Klaten.
Silahkan di masjid kami terbuka 24 jam. Masjid kami tidak pernah sekali-sekali pun ditutup pintunya. Nah, terus masjid kami selalu ada tempat tinggalnya untuk laki-laki perempuan. Bagi siapapun yang terusir nggak harus mualaf, yang mengalami KDRT, pergi dulu. Kalau suaminya sedang nauzubillah emosi, kilaf, terbujuk setan, tinggalkan ke masjid kami dulu. Di sana juga ada pengacara gratis, ada dokter gratis. Semua hamba-hamba Allah, semua ikhwafillah, saudara-saudara kita yang mau bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, Masya Allah. Malu kok. Kita berbuatnya belum sebanyak itu. Enggak, masing-masing punya. Masya Allah ya. Dan ini juga tadi jadi, nggak apa-apa kok ya, jadi pengumuman ya bagi siapapun yang mungkin nonton tayangan ini dan ngerasa perlu bantuan itu, karena ngerasa terusir, perlu sesuatu. Tadi silakan datang ke tempat-tempat yang sudah disebutkan ya. Kalau di sekitar Bogor, maka tentu ada di Asyidik, Masjid Asyidik Cikeas. Dan sekitarnya itu terbuka 24 jam kapanpun. 24 jam. Bagi siapapun bahkan, Woy. Bagi siapapun. Belum muslim pun juga nggak apa-apa kok. Banyak kok non-muslim di sana. Gitu. Kemarin ada non-muslim nginep tuh berapa orang. Masya Allah. Terbuka untuk semuanya. Karena memang ya begitulah Islam ya. Rahmatan lil alamin. Itu dia pemirsa, perjuangan di Ikhlas Foundation. Inspiratif, mudah-mudahan. Kalau sendiri berdoa mudah-mudahan bisa ngamalin apa yang beliau amalin juga, Masya Allah. Untuk itu masih ada lagi yang bakal kau tanyain. Lebih seru lagi, jangan kemana-mana. Tetap di selalu ada hikmah.